Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang hadir adalah Uut Sally. Uut, terima kasih sudah berkenan hadir malam hari ini. Kamu punya pengalaman mistis nggak selama ini yang sampai sekarang membekas dan masih kamu ingat? Kalau pengalaman aku sih ya, kalau dilihatin langsung itu belum pernah. Sosok gaib muncul gitu belum pernah ya? Belum, Tapi, jangan. Ya mudah-mudahan jangan. Jangan. Tapi waktu itu aku pernah ya mau show di daerah Yogyakarta gitu, di salah satu gedung. Tapi itu katanya teman-teman aku tuh seram gitu, angker di situ. Nah, kebetulan waktu itu aku parkir di sebelah gedung itu. Itu udah kelihatan angkernya karena apa? Banyak kayak semak-semak gitu loh. Kayak rumput yang udah tinggi-tinggi gitu, kayak nggak pernah bersihin. Oke. Nah, mungkin cerobohnya aku atau gimana ya? Aku itu nahan kencing gitu. Nah, aku kencingnya itu di sebelah mobil aku. Oke. Itu keadaan pintu mobil aku kan sengaja aku buka. Nah, waktu aku tuh kencing itu, tiba-tiba pintu mobil aku itu nutup kencang banget, kayak ada yang dorong. Glek gitu. Aku kaget. Nggak ada angin tapi? Nggak ada sama sekali. Aku kaget banget. Terus aku masuk ke mobil, aku tanya teman aku yang nyetir itu, "Kamu itu yang nutup pintu mobil ya?" "Enggak, bukan aku, bukan. Kirain malah kamu sendiri yang nutup," gitu. Aduh, terus aku perasaanku udah nggak enak dong. Pikiranku udah gak karuan. Terus aku mikirnya, aduh, mungkin ini makhluk sini yang jaga sini. Mungkin karena aku nggak permisi betul gitu ya, ya. itu nggak permisi dulu. Aduh. Gitu. Terus aku dalam hati aku berdoa, aku minta maaf. Aku udah ceroboh di situ. Dan di situ nggak ada apa-apa lagi sih. Nggak pernah ada kejadian lagi ya? Enggak. Mudah-mudahan jangan. Malam Jangan hari dong. ini juga mudah-mudahan kamu baik-baik aja ya, Ut ya. Kita akan ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Dia adalah seorang perempuan yang mengaku termakan guna-gunanya sendiri. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Rose. Selamat malam Ibu Rose. Ya, selamat malam. Pekerjaan Ibu apa saat ini? Saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan swasta. Masih aktif sampai sekarang ya? Masih aktif. Apa yang mau Ibu ceritakan pada kami? Saya dari keluarga. Saya menikah karena saya mencintai suami saya. Oke. Saya rela. Saya dicoret dari keluarga saya. Dan saya menjadi seorang. Tapi di dalam satu, saya baru berumah tangga, saya baru memiliki anak satu. Dan saat itu anak saya berusia 1 tahun, suami saya sudah selingkuh. Saya merasakan bahwa apa yang udah saya korbankan selama ini, itu sia-sia. Tidak dihargai. Dan saya berusaha bagaimana caranya supaya suami saya itu kembali kepada kami, pada anak saya, kepada saya. Apa yang Ibu lakukan? Akhirnya saya datang, ada salah satu teman mengajak saya ke tempat orang pintar, dan saya datang ke orang pintar itu. Dan ternyata orang pintar itu memberikan sesuatu pada saya. Apa itu? Itu berupa mutiara. Oke, tujuannya dengan mutiara itu untuk apa? Tujuannya saya hanya ingin suami saya itu mencintai saya dan suami saya kembali pada saya. Dan betul terjadi. Malah sebaliknya. Apa yang terjadi, Bu? Memang suami saya kembali ke saya, tapi saya jadi benci dengan suami saya. Kok bisa?
saya juga kurang tahu itu. Bahkan saya setiap kali keluar, ada beberapa lelaki yang lihat dia maunya jadi seperti suka gitu sama saya. Itu masalahnya buat saya sekarang. Jadi masalah karena ibu tanggapi? Tidak, saya tidak tanggapi. Tapi masalahnya di mana? Masalahnya saya jadi merasa tidak nyaman aja. Merasa tidak nyaman di rumah atau merasa tidak nyaman karena ada laki-laki lain yang suka? Kedua-duanya. Pertama, saya di rumah merasa karena saya jadi timbul benci dengan suami saya. Jadi saya nggak nyaman. Setiap kali saya melihat suami saya timbulnya emosi, kesal. Tapi setiap saya keluar, ada aja lelaki yang dia ingin mendekati saya. Itu saya merasa juga tidak nyaman gitu. Waktu ibu datang ke orang yang memberikan mutiara itu, apa yang dilakukan di sana? Hanya memberikan mutiara atau ada yang ibu lakukan di sana seperti ritual tertentu gitu? Ada. Apa itu? Ada ritualnya. Pertama, saya harus menjalankan puasa selama 7 hari. Dan saya juga harus mandi kembang 7 rupa. Dan saya juga ada sampai saat ini, kalau ritual itu, yang waktu itu sekali itu, tapi tetesan air itu setiap malam Jumat itu saya harus lakukan sampai saat ini. Tetesan air apa ya? Iya, air bulu perindu. Dicampur di air mandi? Iya, dicampur di air mandi. Dan setiap malam Jumat itu saya lakukan, harus saya lakukan. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Tapi kan suami ibu sudah kembali ke ibu ya? Ya. Kenapa ritualnya masih dilakukan ya? Karena saya seperti nyandu ya. Kalau saya tidak melakukan itu, badan saya terasa tidak memiliki energi. Seperti itu. Dan saya setiap Jumat, sebelum sholat Jumat mulai, itu saya makan bunga kantil. Itu untuk apa? Itu memang dari awal saya disuruh seperti itu, yaitu mandi dengan makan bunga kantil. Itu saya lakukan. Kalau saya tidak lakukan, badan saya seperti tidak berenergi, lemas. Jadi dengan kata lain, ibu sekarang ya setelah ibu datang ke, ya bisa dikatakan dukun lah ya. Iya. Ibu sekarang makan daun kantil, mandi dengan tetesan bulu perindu, lalu kemudian masih menyimpan mutiara, dan ibu ya ada laki-laki lain yang suka sama ibu, dan ibu jadi benci sama suami ibu. Ibu menyadari semuanya itu? Iya. Dilakukan dengan sadar? Ya, saya lakukan karena saya merasa awalnya saya ingin mengobati supaya saya kembali rukun dengan suami saya, tapi setelah itu saya nggak bisa lepas. Kalau dilepas gimana? Pernah dicoba nggak Bu? Justru itu, saya itu datang ke orangnya karena mutiaranya itu kan saya telan. Sebesar apa sih Bu? Bisa Kecil-kecil, Oh banyak, kecil-kecil. ada 7. Oke. Itu saya harus telan, dan saya telan itu. Saya telan karena saya ingin kembali normal seperti layaknya saya dulu. Saya kepengen hidup normal, akhirnya saya kembali ke orang pintar itu. Maksudnya saya ingin lepas dari semua itu, tapi ternyata orangnya sudah meninggal. Jadi masih dilakukan terus ritualnya dan mutiara itu belum keluar dari tubuh ibu? Belum. Ada pantangan yang harus dijalankan nggak? Yang harus dihindari atau yang harus dilakukan? Pantangannya tidak ada. Baik. Jadi sekarang sebenarnya apa tujuan Ibu Ros datang ke Menembus Mata Batin? Saya karena kepengen sekali saya lepas dari semua apa yang ada di dalam tubuh saya dan saya kembali hidup normal. Untuk masalah suami saya, sekarang saya sudah rela, ikhlas karena saya sudah memiliki 3 anak dan 2 orang cucu. Oh, oke. Mudah-mudahan kita bisa dapat jawabannya malam hari ini, Ibu. Ya, mudah-mudahan, amin. Kami akan ajak Ibu untuk bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo, kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya
Tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Rose, tinggal di rumah bernomor 14. Terlahir 1 Agustus 1973. Sosok yang cerdas, simpatik, dan memiliki firasat yang tajam. Namun perasaan dendam membuatnya menjadi terpedaya oleh orang lain. Saya melihat Rose melakukan ritual-ritual yang belum dia ketahui kegunaannya. Ritual itu membuat menjadikan sasaran makhluk halus yang selalu mempengaruhi Rose. Saya melihat dalam mata batin saya, Rose dijaga oleh seorang nenek-nenek berkebaya. Menyeramkan sekali dan berambut putih. Halo, selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Selamat datang di Menembus Mata Batin. Rose, tanggal 1 bulan 8 1973, nomor rumah 14. Iya. Oke. Ibu Rose ini pernah mengguna-guna suami dengan menelan mutiara, lalu sampai sekarang masih melakukan ritual mistis dengan tetesan bulu perindu, makan daun kantil, bunga kantil. Iya. Dan justru sekarang saat suaminya sudah kembali normal, kembali ke keluarga, Ibu Rose yang tidak nyaman dengan kehadiran suami, bahkan ada laki-laki lain juga yang jadi ikutan suka ke ibu. Saat ini tujuannya datang adalah untuk melepas semuanya, ritualnya, mutiaranya, guna-gunanya, karena terasa justru malah berbalik ke ibu gitu ya. Iya, betul. Jadi ingin lepasin semuanya. Mau lepas Iya. semuanya. Oke, tapi tidak segampang itu sih sebenarnya. Untuk melepaskan harus benar-benar taat beribadah dan benar-benar kenceng doanya. Saya ngerasa di sini lewat mata saya melihat kamu. Kamu juga menyimpan rahasia sebenarnya. Konspirasi cerita di sini. Konspirasi. Tahukah kamu bahwa sebenarnya cerita ini saya melihat dalam penglihatan batin saya. Koreksi saya juga ketika salah ataupun kamu malu, mungkin kamu bisa mengecek. Saya melihat jujur ya, jujur banget. Oke. Kamu pelariannya terhadap salah satu seorang pria. Iya, dia adalah salah satu sahabat saya. Lebih dari sahabat. Tadi semuanya tidak menceritakan Iya. ini ke Bayu, bukan? Enggak diceritakan soal sahabat ini. Tapi saya melihat kedalaman jauh di mata kamu. Saya merasa kamu lebih suka dengan dekat, lebih nyaman karena lebih secure, lebih nyaman ke tempat cowok yang itu. Yang dibilang sahabat itu. Betul. Dan satu lagi, sampai sekarang masih kontak kan? Iya, masih. Oke, nggak ada. Saya orangnya open minded. Nah, Nggak apa-apa juga punya temen. betul. Ya nggak ada That's masalah. normal. Iya. Cumanya saya ingin nanya kebenarannya aja. Ternyata memang benar. Kamu juga menikmati nafsu indrawi. Jadi kayak Melihat, Iya. ya memanjakan mata memanjakan, gitu ya. Dengan laki-laki itu. Boleh saya tahu gak nama lakinya siapa? Namanya Suami ibu tahu tentang hubungan ibu dengan Sony? tidak. Itu Boleh kesalahan tanya nggak itu? fatalnya. Silakan. Itu kenapa harus main sama laki-laki lain? Saat itu Izin karena saya merasa saya tidak ada teman wanita dalam lingkungan kerja saya adalah laki-laki semua. Dan dari sekian banyak laki-laki itu semuanya itu nakal. Cuma dia yang tidak suka dengan perempuan sama sekali, tapi dia kenal saya dan dia baik dan menghargai saya. Tapi Mbak merasa nggak kalau dia suka sama Mbak? Ya, saya merasakan itu. Kalau Mbaknya?
Saya hanya merasa nyaman aja. Karena dari persahabatan itu saya menceritakan apa yang terjadi di dalam rumah tangga. Semua yang terjadi di dalam rumah tangga ibu Enggak menceritakan. semua. Enggak semua, maksudnya ada beberapa. Ada beberapa permasalahan rumah tangga yang Iya, diceritakan iya, kepada iya. sahabat ibu. Tapi saya mau tanya ya, teman curhat ibu ini sudah punya keluarga belum? Belum, Masih sendiri? masih sendiri. Single ya? Iya. Oke, gimana Roy? Apa yang kamu Itu lihat? yang saya lihat. Selain daripada mengakui dia makan pelet dan segala macam, saya melihat saya membongkar satu fakta lagi dalam kehidupan kamu. Saya lihat kamu tuh melakukan kesalahan yang fatal juga ternyata. Tidak ada yang bisa dibela di sini, baik Ibu Rose maupun suaminya. Tampaknya dua-duanya saling balas dendam dan melakukan hal yang sama. Jadi apa bedanya ya? Oh, jadi yang kamu lihat sebenarnya sama ya? Iya. Iya, yang dilakukan suaminya berarti yang dilakukan Ibu Rose saat ini sebenarnya. Betul sekali. Awalnya semua orang terkesima dan simpati dan segala macam. Tetapi pada akhirnya ketahuan juga dari mata kamu. Mata adalah jendela hati. Ya, dan akhirnya terjadi juga. Saya sarankan, kalau kamu pengen lepas semuanya, lepasin semua itu laki juga. Blok WhatsApp-nya, blok, delete. Gak ada rasa kangen-kangenan dan segala macam. Saya tahu dia lebih nyaman, lebih kasih care sama kamu lebih banyak. Tapi menurut aku itu salah. Ini teman kantor ya, Bu? Iya, teman kantor. Ibu lebih saat ini ya, lebih senang Sabtu Minggu saat libur kantor atau Senin sampai Jumat saat masuk kantor? Kedua-duanya saya nggak suka ya. Soalnya jujur, kalau Sabtu Minggu saya di rumah libur. Berarti saya bertemu dengan suami saya. Tapi kalau saat saya masuk, ya yang di luar itu yang pertama tadi saya cerita. Ada beberapa. Kalau untuk sahabat saya itu dia di cabang, saya di pusat. Jadi sebenarnya ya ada pria-pria lain juga, tapi hanya satu nih yang di kantor cabang yang dekat sama Ibu Rose ya. Iya. Oke. Guna-guna yang dilakukan buat suaminya itu masih apa ya? Masih terus dilakukan Roy sampai saat ini Oh ritualnya. gitu. Apakah justru malah mengundang makhluk halus juga kah dalam kehidupan Ibu Rose? Sebenarnya guna-gunanya nggak usah pelet untuk suaminya. Iya, Iya. guna-guna Pelet supaya untuk balik. suaminya nggak usah dilakuin lagi. Karena gini loh, kalau emang dasarnya cinta, nggak usah pakai gitu-gituan juga bakalan cinta. Ya, setuju. Nggak usah pakai pelet, nggak usah pakai apa, kasih minuman dan segala macem. Kita udah nothing tulus, dia jatuh cinta, ya udah. Ya. Tapi masalahnya saya nggak Mas. yakin Ibu Rose masih cinta sama suaminya sekarang. Ini sebenarnya lebih ke arah ego sih, ego masing-masing sih. Suami kamu juga galak juga, temperamen. Iya, betul. Saya nanya nih ya, saya ngelihat saya ada lihat itu ya? Hah? Ngelihat itu Iya, suaminya. dalam saya ngelihat ada luka lebam sebenarnya di bagian ada di bagian sesuatu. Tubuh. Ya, warnanya biru. Iya. Dada saya. Dada kamu, ya, makanya saya nggak enak ngomongnya. Kamu tahu kan itu kerjaannya siapa kan? Iya. Dipukul ya. Dipukul. Tapi bukan berarti Mbak Rose jadi tersakiti gini membalas dengan hal yang sama. Sakit gak waktu ditonjok tahun berapa? Kalau masalah ditonjok itu sering. Oh, berkali-kali, Bu. Setiap dia marah, emosi dia lakukan. Nunjuk Ibu. Ya, Terakhir kapan?